Pemirsa, nama Panji Gumilang dan juga Pondok Pesantren Al Zaitun akhir-akhir ini mencuat ke publik karena salah satu video viralnya yakni ketika momen sholat Idul Fitri mencampurkan antara makmum laki-laki dengan makmum perempuan. Nah, Badan Intelijen Negara disebut-sebut juga pernah menggandeng Panji Gumilang ini untuk melawan negara Islam Indonesia. Benarkah demikian? Kemudian ada juga informasi bahwa beberapa tokoh publik ini pernah tampak mengunjungi Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Kira-kira apa kepentingannya, apa tujuannya? Kita akan membahasnya bersama dengan Fajar Febrianto, wartawan majalah Tempo. Halo Feb. Halo Jay. Selamat datang di Cakap-Cakap ya. Thank you Jay, udah diundang di Cakap-Cakap. Siap. Nah, kali ini kita akan ngebahas soal laporan utama majalah Tempo pekan ini. Judulnya pemirsa yakni Saling Silang Panji Gumilang, bener ya Pep ya? Saling silang. Oke. Nah Pep, sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin kita ajak penonton dulu untuk bagi yang belum kenal mungkin ya, memperjelas dulu sebenarnya Panji Gumilang ini siapa, kemudian kaitannya antara Panji Gumilang ini dengan NI atau Negara Islam Indonesia tuh kayak gimana sih? Oke. Sebenarnya ini kan mulai rame lagi ketika Idul Fitri kemarin gitu ya, sekitar akhir April gitu. Iya. Akhir April kalau nggak salah ya. Kita Idul Fitri, nggak lama setelah itu muncullah video begitu ya. Sholatnya berjarak di Al Zaitun, terus belakangan disusul oleh video-video lanjutan gitu. Mulai dari ada jemaat perempuan yang di depan, bahkan ada umat dari kepercayaan lain yang juga ikutan sholat bersama begitu kan. Itu terus bergulir itu video-video, mulai dari bahkan azan pun juga sedikit berbeda lah ya gitu, kita dari yang kita lihat sehari-hari. Kalau sehari-hari misalkan azan yang ngadap ke kiblat, ini video yang muncul kan justru menghadap sebaliknya. Kalau biasanya pakai tangan, ada beberapa gerakan lah gitu, dan itu awal mula ini rame kembali gitu kan. Berangkat dari video itu muncullah polemik di masyarakat begitu kan. Walaupun sebenarnya ini bukan hal baru gitu ya, karena artinya itu juga sebelum-sebelumnya mungkin sudah dipraktekkan, tapi baru muncul lagi setelah Idul Fitri, di momen Idul Fitri. Bahkan karena terakhir pun kita kan menjalani Idul Adha. Idul Adha pun ya masih seperti itu gitu. Jadi walaupun ada rame-rame ya praktiknya di sana tetap seperti itu. Itu yang kemudian menuai kontroversi di masyarakat. Nah, itu praktek ibadah itu suatu soal lain gitu. Nah, soal berikutnya adalah kaitan antara Panji Gumilang gitu kan dengan negara Islam Indonesia. Oke, sebelum sampai situ, Panji Gumilang ini adalah pemimpin pondok pesantren. Pondok pesantren di Al Zaitun itu di daerah Indramayu. Kalau beberapa yang menyebutnya juga dipanggil Syekh Panji Gumilang gitu kan. Itu pemimpin dari pondok pesantren itu. Oke. Nah, balik lagi ke tadi, itu kaitan Panji Gumilang dengan negara Islam Indonesia gitu. Nah, ini sebenarnya lagi-lagi bukan isu yang kemarin muncul, karena kalau kita trace lagi ke belakang, Al Zaitun ini kan berawal dari yayasan, namanya Yayasan Pesantren Indonesia, yang itu berdiri tahun 93, bahkan sebelum reformasi gitu kan. 96 mulai dibangun tuh, 94, 96. Nah, 99 diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie. Jadi presiden langsung nih yang datang meresmikan. Nah, sejak sebelum reformasi, bahkan sesudah reformasi pun, Panji Gumilang pun atau pesantren Al Zaitun ya kerap dikaitkan dengan negara Islam Indonesia. Ini kan negara Islam Indonesia ini, kalau kita baca lagi sejarah, ini kan berawal dari ide dari Sekar Marjan Kartosuwiryo yang kita semua udah tahu lah gitu ya, yang akhirnya dieksekusi karena misi dia ingin menegakkan negara Islam Indonesia itu. Nah, dari Kartosuwiryo inilah yang kemudian terus gitu sampai ke Panji Gumilang. Nah, salah satu tahun 2002 itu berarti udah 21 tahun yang lalu lah gitu ya. 21 tahun. MUI itu udah ada dua versi waktu itu. Pertama, Kementerian
Tapi Kementerian Agama waktu itu juga turun, Kementerian Agama nggak ada nih kaitan antara Al Zaitun dengan NII begitu. Nah, pada waktu itu temuannya waktu itu sekitar tahun 2002 lah gitu kan. Nah, tapi di tahun 2002 itu juga Majelis Ulama Indonesia itu bikin tim yang dipimpin oleh Kiai Ma'ruf Amin waktu itu, yang sekarang jadi wakil presiden. Mereka investigasi, kesimpulan investigasi mereka salah satunya ya ada kaitan antara Panji Gumilang dengan Al Zaitun. Jadi itu udah dokumen temuan mereka gitu kan. Nah, jadi 2002 setelah itu dari tahun 2002 Tempo pun waktu itu juga pernah menginvestigasi sebenarnya. Tahun 2002 2011 juga Tempo pernah menerbitkan lagi laporan terkait Al Zaitun dan Panji Gumilang. Yang terakhir yang kita terbitin lagi, jadi artinya udah ada laporan kesekian gitu kan yang diterbitkan Tempo gitu. Nah, kalau dari kita baca nih pengakuan, artinya itu kan udah ada temuan dari istilahnya dari MUI mengaitkan itu. Dan dari beberapa sumber yang kita temui sekarang itu juga menyampaikan hal yang sama. Memang ada kaitan antara Panji Gumilang dan itu punya beberapa nama lah gitu. Ada Abu Toto, nama aslinya Abu Abdus Salam gitu kan. Ada beberapa nama lah yang muncul gitu, yang mengaitkan dengan negara Islam Indonesia. Tapi bukan negara Islam Indonesia yang tok NII aja gitu, tapi dikaitkan dengan NII KW 9, Komandemen Wilayah 9. Jadi cerita yang kita dapat itu NII itu ya awalnya cuma 7 gitu, cuma 7. Mereka itu kan negara lah gitu, negara di dalam yang ingin menegakkan prinsip syariat Islam gitu. 7 tuh 7 komandemen. 7 komandemen dibagi tuh dari Aceh ini komandemen 1, dan komandemen 2 ini wilayah lain. Nah, dibentuklah ceritanya dulu komandemen 8 dan 9 gitu, di mana yang 9 komandemen yang ke-9 inilah yang disebut berkaitan dengan operasi intelijen gitu. Yang salah satu tujuannya ya untuk melucuti kekuatan asli dari NII ataupun untuk merekrut orang-orang yang mungkin sudah tidak lagi nih berpahaman NII, itu juga digalang lah sama intelijen. Nah, dari sanalah koneksi antara Panji Gumilang dengan NII KW 9 tadi. Oke. Nah, kalau disebutkan kaitan tadi berarti ada hubungan erat dong antara si NII dengan si Panji Gumilang, termasuk si Pondok Pesantren Al Zaitun. Nah, di mana posisi NII ini dengan perkembangan Pondok Pesantren Al Zaitun sendiri? Nah, ada nggak sih kaitan langsungnya? Kaitan langsung antara Panji Gumilang dengan NII tadi menurut beberapa sumber yang kita temui di dalam liputan pekan ini. Pertama, back lagi ke sekitar 2002 itu MUI pun juga sudah mempertanyakan ini, bahkan sejak peresmian oleh Presiden Habibie pun. Kalau kemarin yang 99 itu ya? Yang tahun 99 itu kalau kita lihat datang ke sana sekarang itu kan pesantrennya luas gitu, 1.200 hektar gitu. Itu dari jarak jauh itu sudah kelihatan, ibaratnya bayangkan sebuah pedesaan, jalannya masuknya jelek, tapi sampai di sana itu jalannya bagus, masjidnya luar biasa besar gitu. Itu fakta yang cukup kontras lah gitu. Nah, tahun 99 Habibie pun juga dalam laporan kita juga disebutkan sempat gitu mempertanyakan ini sumber dananya dari mana gitu kan, bank sebesar ini. Nah, sampai sekarang pun ketika ditanya ke Panji Gumilangnya langsung gitu, selalu menyampaikan ya ini dari sumbangan jemaat gitu kan. Nah, tapi berdasarkan sumber-sumber yang kita temui, ada beberapa sumber yang bilang ya uang untuk Al Zaitun ya duit dari NII begitu. Jadi dari jemaat NII langsung begitu. Ada sistem infak yang disalurkan oleh para jemaat NII ini untuk salah satunya untuk membiayai pembangunan pondok pesantren di luar dana-dana lain yang seperti dana santri, dana atau wali santri. Nah, bahkan tahun 2010
dua pun ketika Tempo membuat laporan itu, kaitannya juga ada itu dengan keluarga Cendana alias keluarga Oh, Soeharto gitu. Jadi dulu itu pertalinnya sangat erat lah gitu, karena di sana kan info yang kita dapat, dan ini sebenarnya juga sudah jadi rahasia umum kalau Tutut anaknya dari Soeharto itu kan selain meresmikan gedung di sana juga menyalurkan dana ke sana gitu. Tapi lagi-lagi ketika ditanya sumber dana Al Zaitun ini dari mana, selalu ibaratnya mungkin belum ada transparansi yang oke. luas lah. Baik. Kenapa akhirnya kita menyaksikan pesantren yang begitu megah. Oke. Nah, tapi katakanlah ternyata benar gitu ya bahwa pendanaan untuk ponpes ini salah satunya dari NII itu. Tapi kira-kira apa sebabnya atau apa alasannya kemudian NII mendanai? Apakah ada maksud tertentu NII Oh iya, mendanai kalau untuk ponpes Al Zaitun? NII mendanai itu ya jelas ya, karena sumber-sumber yang kita temui, bahkan Panji Gumilang ini bukan hanya sekedar kalau tadi istilahnya NII KW9 ini yang berkaitan erat, dikaitkan erat dengan operasi intelijen yang untuk melucuti kekuatan asli dari NII itu sendiri. Tapi kalau dari temuan kita ya Panji Gumilang ini bukan sekedar pemimpin atau panglima teritori dari NII KW9. NII KW9 itu kan salah satunya meliputi Jawa Barat begitu kan. Oke. Sumber-sumber yang kita temui juga menyatakan Panji ini lebih dari itu gitu, bahkan udah pemimpin NII secara nasional gitu. Nah, di tubuh NII inilah mereka punya sistem iuran anggota segala macam, bahkan kalau yang kita baca di beberapa pengakuan beberapa orang di media yang lain, maksudnya yang muncul di publik belakangan, itu kan juga disampaikan kalau orang tua mungkin ada yang ke sana akhirnya merasa tersedot dana mereka untuk anak-anak mereka gitu. Ada beberapa temuan gitulah. Jadi memang pola infak segala macam itu ya muncul di sana. Jadilah sekarang Al Zaitun yang kita kenal. Jika ada anggapan yang menyebut bahwa Al Zaitun ini menjadi lokasi untuk kaderisasi NII, itu apakah Tempo punya temuan soal untuk menjawab pertanyaan itu? Iya, kalau lokasi istilahnya jadi kaderisasi dari NII begitu ya. Nah, ini lagi-lagi praktik yang sudah lama muncul begitu ya. Bahkan dari tahun-tahun yang lalu itu juga sudah disebutkan. Nah, tugas kita tentu untuk memverifikasi temuan-temuan tersebut karena ya beberapa sumber menyebutkan kalau ya Al Zaitun sebagai kedok lah begitu ya untuk perekrutan NII. Walaupun sebagian kita melihat di sana kalau dikaitkan dengan NII, gedung-gedung yang muncul justru gedung-gedung pahlawan Indonesia gitu kan, yang secara kasar mata bertolak belakang dengan NII. Ada gedung Soekarno, ada gedung Soeharto, ada macam-macam lah. Dan yang datang ke sana kan dalam temuan kita juga beberapa mungkin sudah pada lihat di covernya begitu ya. Ada mantan kepala BIN Pak Hendro Priyono pernah ke sana. Yang sekarang kepala Dewan Pertimbangan Presiden itu Pak Wiranto pernah ke sana. Dan yang terkait salah satunya lagi kepala staf presiden waktu itu masih Pangdam Siliwangi Pak Muldoko pernah ke sana. Dalam perbincangan kita contohnya dengan Pak Muldoko begitu kan, ya beliau tidak bisa itu kan apa yang mungkin ditampakkan itu belum tentu apa yang dipikirkan begitu. Istilahnya mungkin secara kasat mata menampakkan gedung Soeharto, gedung Soekarno, tapi bisa jadi di dalam misi di dalam itu masih tetap mengusung negara Islam Indonesia. Sangat mungkin ya. Karena pembuktian untuk NII pun beroperasi kan secara tertutup begitu kan. Artinya mungkin tidak terang-terangan kita NII segala macam gitu. Itulah beberapa yang kita temukan. Tapi Pep, ini juga disebut-sebut bahwa Panji Gumilang ini pernah direkrut oleh BIN ya? Iya. Nah, itu untuk kepentingan apa sih sebenarnya? Nah, kalau BIN itu ya itu muncul salah satunya dari yang sangat
salah satu sumber yang kita temui itu kan Pak Kepala BIN Pak Hendro Priyono begitu kan. Nah, kesaksian dari Pak Hendro Priyono ini sebenarnya mengungkap fakta yang selama ini, istilahnya selama ini mungkin orang kerap menduga-duga gitu. Ini ada kaitan dengan intelijen segala macam gitu. Nah, majalah Pekan ini itu bisa membuka lah apa yang kalau istilah kita tabir gitu, kayak hal yang selama ini mungkin masih jadi omongan publik atau mesti misteri, tapi akhirnya kita coba ungkap dalam edisi Pekan ini. Memang ada kaitan gitu kan antara Panji Gumilang dengan intelijen atau dengan Pak Hendro, yang itu tertuang lah gitu pengakuan-pengakuan atau hasil pertemuan kita lah dengan Pak Hendro, terutama terkait Al Zaitun dan Panji Gumilang ini. Oke, jadi kalau pengen tahu silakan baca ya majalah Tempo Pekan ini. Iya. Oke, nah tapi tadi disebutkan ada beberapa tokoh yang berkunjung lah ya ke Pondok Pesantren Al Zaitun, tapi disebut juga bahwa Ponpes ini tuh agak tidak mudah untuk dimasukin gitu kan. Tapi ada beberapa tokoh yang ke sana. Ada berbagai tokoh termasuk artis-artis juga gitu. Tapi biasanya tuh mereka ke sana ada maksud tertentu nggak sih? Atau Tempo punya cerita soal itu? Iya. Kalau itu kunjungan tokoh politik itu kalau di trace ke belakang itu memang ada begitu ya. Ya dan itu sebenarnya sudah informasi yang ada tersebar lah gitu ya di internet begitu ya. Nah, mulai dari ketua partai politik juga hadir di sana, bahkan beberapa tokoh-tokoh nasional juga hadir di sana gitu kan. Dan sumber-sumber kita bercerita kalau memang ini kan secara jumlah massa ini besar gitu ya, dan itu sangat seksi lah gitu untuk dipakai di zaman-zaman pemilu gitu kan, apalagi sekarang kan November, ntar lagi juga pemilu gitu ya. Dan patternnya selama ini ya kasus atau isu-isu Al Zaitun yang mencuat ketika momen pemilu gitu. Dan temuan yang paling real itu kan dulu pernah tahun 2004 gitu ya. 2004 dan 2009 ada bukan pengarahan, tapi bisa dibilang secara kompak begitu ya, santri atau wali santri atau pegawai atau semua di Al Zaitun itu hampir 100% memilih calon tertentu begitu kan. Dan itu terjadi 2004, terjadi 2009, bahkan dulu pernah menjadi temuan KPU gitu kan, ada pencetakan surat suara ganda gitu. Ketika sumber-sumber kita temui, dan itu memang terjadi mobilisasi ke sana gitu. Nah, sekarang ini kan muncul lagi di tahun pemilu nih gitu. Kita nggak tahu ya. Kira-kira terulang lagi nggak tuh, Pep? Nah, itu cuman siapa yang memanfaatkan, dan Allah yang tahu mungkin gitu, siapa untuk apa Al Zaitun akan dimanfaatkan gitu. Karena lagi-lagi yang kita temukan gitu kan, ya Al Zaitun ini mungkin secara massa, mungkin ini bukan di Al Zaitun aja, tapi di beberapa pondok pesantren gitu kan, ini ya ceruk yang bagus untuk mendapatkan suara di era pemilu gitu kan. Fakta yang tidak bisa kita pungkir ya, bahwa emang di pondok pesantren khususnya di Al Zaitun memang punya basis massa yang besar. Ada pengalaman yang pernah terjadi, contohnya temuan KPU tadi gitu kan di tahun 2004 sekitar itu lah. Apakah pola itu akan terulang lagi? Nah, apakah pola itu akan terulang lagi? Kita tunggu aja. Nggak tahu. Oke. Nah, kita sekarang ke soal status hukum Panji Gumilang. Ini kan kemarin rame-rame, kemudian sampai diundang, sampai diperiksa gitu kan. Nah, sejauh ini dengan segala kontroversinya begitu, sekarang seperti apa sih? Nah, kalau sekarang itu setelah kemarin Idul Fitri itu kan muncul ramai-ramai soal Zaitun lagi, pemerintah ini bergerak lagi nih, bergerak secara, kita kalau di Maja bisa cek ada serangkaian pertemuan lah gitu yang dilakukan oleh pemerintah, tentu merespon
publik lah gitu ya. Oh, ada kontroversi, akhirnya pemerintah merespon dari kementerian sampai beberapa pihak udah yang berkaitan langsung udah berkumpul lah begitu. Nah, karena kalau tidak salah ada yang melaporkan juga. iya, kan? ada yang melaporkan dan bahkan ada yang saling lapor lah istilahnya gitu kan. Ada yang melapor, yang dilapor juga balik melapor. Contohnya kemarin itu mungkin sudah pada tahu yang melapor mungkin dari ex Al Zaitun, yang dilaporkan juga yang melaporkan balik juga dari wali santri kalau nggak salah, wali santri yang Al Zaitun itu. Artinya ada saling lapor lah gitu. Dan di Bareskrim juga sudah naik ke penyidikan dan Pak Mahfud bahkan langsung to the point, langsung mungkin ada tersangka setelah ini gitu kan, akan tersangka bahkan dalam waktu dekat kata Pak Mahfud gitu kan, udah nyebut tersangka, tersangkakan lah begitu kata beliau lah. Nah, artinya status hukum sekarang ya masih berproses itu di Bareskrim. Kita mungkin menunggu gimana nanti Bareskrim akan bikin keputusan. Tapi kalau dari pengumuman yang pernah disampaikan Pak Mahfud setelah dia mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, itu kan ada 3 tindakan gitu ya. Kalau pidana ya monggo dipidana sesuai pasal yang dikenakan gitu. Kalau terakhir itu di Bareskrim itu kan pasalnya soal penistaan agama. Nah, yang kedua soal administrasi Al Zaitun, ya apakah Al Zaitun ini operasionalnya seperti apa gitu. Kalau kementerian itu kewenangan itu kan ada di Kementerian Agama, entah itu cabut izinkah atau mereka membinakah. Ini ada kaitannya dengan rekening 200 sekian rekening yang rekening itu muncul belakangan. Jadi setelah ada rame-rame ini tiba-tiba juga muncul lagi masalah rekening gitu kan. Nah, rekening ini ada yang diblokir dan kalau yang disiarkan itu kan atas berbagai nama begitu kan. Ini kan juga sejalan dengan temuan kita ya, Panji Gumilang selama ini juga ada beberapa nama lah sumber-sumber kita bercerita begitu. Dan rekening ini akan kemungkinan akan berjalan terus untuk menjerat pasal yang digunakan. Kita belum tahu nih arahnya akan kemana. Kalau biasanya rekening itu kan berkaitan dengan apalagi PPATK masuk, itu kan berkaitan juga dengan entah itu pencucian uang atau pendanaan yang lain gitu. Tapi sejauh ini itu akan masih terus bergulir. Oke. Tapi tadi artinya ada 3 treatment ya? Ya, 3 treatment. Kalau yang ketiga tadi itu menciptakan ketertiban dan keamanan lah gitu. Jadi ada pidana, ada masalah administratif dari Al Zaitun, apakah akan dibina atau kurikulumnya akan disesuaikan atau apa, itu akan masih belum ada sikap terbaru dari pemerintah. Dan yang ketiga menciptakan ketertiban, karena sejauh ini kan kemarin itu ada demonstrasi, kemarin itu ada demo lagi gitu, jadi nggak berhenti gitu kan. Yang kita walaupun ada ribu-ribu kasus ini, tentu kita harus melihat secara santrinya gitu kan. Karena santri tentu ya di satu sisi tentu kita harus memperhatikan nasib santri. Mereka pengen juga belajar. Iya, karena pengen belajar gitu kan. Dan kalau dilihat sikap Tempo juga mungkin ada perbedaan penafsiran secara praktik keagamaan, tapi ya Tempo bersikap ya itu biarlah menjadi diskursus publik gitu. Justru dengan kalau Majelis Ulama Indonesia kan tegas menutup Al Zaitun, tapi ya kita menilai Al Zaitun ya bukan, ya tidak langkah yang tepat untuk ditutup begitu ya. Yang sebaiknya mungkin ya biarkanlah diskursus terkait keagamaan itu muncul di publik, tapi kalau memang ada pidana ya tentu harus ditegakkan pidana gitu. Dan lagi-lagi karena tadi ada pertalian saling silang gitu kan, sesuai covernya antara Al Zaitun atau Panji Gumilang dengan aktor-aktor negara, ya sebaiknya itu diputus gitu. Artinya biarlah Al Zaitun menjadi lembaga pendidikan yang independen, modern gitu kan, tanpa harus diintervensi gitu. Apalagi di tahun pemilu kan, ujung-ujungnya akan dimanfaatkan kita tahu lagi kemana gitu ya kan. arahnya ya.
isu ini untuk Oke. kebutuhan politik ya. Oke. Terima kasih banyak Pep sudah join di Cakap-Cakap kali ini, dan tentu saja untuk mendapatkan informasi lebih detailnya silakan baca di majalah.tempo.co ataupun dapatkan majalah versi cetaknya, karena di sana diceritakan detail, bahkan kalau teman-teman berlangganan nih bisa langsung mengakses juga apa tadi laporan-laporan di tahun 2002, itu tahun 2002 ada, 2011 juga ada. Ada, bahkan tahun 2000 yang terbaru ini. Jadi bisa melihatlah rangkaian ininya. Rangkaian ceritanya. Bahkan ada wawancara khusus juga ya, langsung dengan Panji Gumilang. Jadi silakan baca langsung. Kalau wawancara khusus yang 2002. 2011. 2011 ya. Oke. Nah, jadi silakan langsung berlangganan majalah.tempo.co untuk dapatkan cerita versi utuhnya gitu ya. Apa saja temuan-temuan yang sudah didapatkan oleh Pep dan juga teman-teman di majalah.tempo.co. Di cover pekan ini adalah Saling Silang Panji Gumilang. Akhir kata, saya Dejan beserta kelompok tugas pamit undur diri. Kita akan jumpa di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Bye.